Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat bertangkaikan salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Nuri Jadora M. Hum selaku dosen pengampu di mata kuliah Kebudayaan Indonesia dan yang saya sayangi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Desa Kinapane. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kebudayaan Sulawesi Selatan. Seperti yang kita ketahui, Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang ditinggali oleh berbagai macam etnis atau suku bangsa. Di dalam unsur-unsur kebudayaan di Sulawesi Selatan ada 3 unsur yang akan saya jelaskan. Di antaranya yaitu sistem bahasa. Dilansir dari Bahasa dan Peta Beta di Indonesia, ada 14 bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu diantaranya bahasa Bajo. Bahasa Bajo merupakan bahasa yang digunakan suku Bajo yang dikenal sebagai pengembara laut. Suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang kemudian hidup di laut lepas dan masuk ke beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Sulawesi Selatan. Suku Bajo menduduki 2 pulau di Desa Rajuni, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Tekabonerate. Bahasa Bajo memiliki 3 pengucapan atau dialek yang berbeda, yaitu dialek Pere, dialek Akasuri, dan dialek Jayabakti. Yang kedua, bahasa Bonerate. Bahasa Bonerate merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Banorate, Pasirmanu, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bahasa Bonerate terdengar unik karena sangat berbeda dengan bahasa-bahasa daerah Sulawesi Selatan lainnya. Dan yang ketiga itu bahasa Bugis. Bahasa Bugis digunakan oleh suku Bugis yang merupakan etnis terbesar di Sulawesi Selatan. Bahasa Bugis memiliki sangat banyak bentuk pelafalan yang tergambar dari 27 dialeknya. Bahasa Bugis memiliki aksara yang disebut aksara lontara dengan kitab yang memberisikan kesusastraan suci mantra-mantra dan kepercayaan mitologis. Yang keempat itu bahasa Bugisde. Bahasa Bugisde adalah bahasa daerah Sulawesi Selatan yang secara dialektis berbeda 80 hingga 90% dari bahasa Bugis. Bahasa Bugisde digunakan oleh masyarakat Desa Wawenduloh, Desa Ledu-Ledu, Desa Matano, dan Desa Manurung, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Yang kelima yaitu bahasa Konjo. Bahasa Konjo adalah bahasa yang berasal dari bahasa Makassar yang dialek yang berbeda. Bahasa Konjo digunakan suku Kajang yang bertempat tinggal di Desa Kajang Amatoa, Bulukumbu, Desa Posi, Tanah Bulukumba, Desa Bira Bonto Bahari, dan Desa Ara Bonto Bahari. Yang kedua itu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di Sulawesi Selatan diantaranya pengetahuan tentang flora dan fauna, pengetahuan tentang ramuan obat, pengetahuan kedutan pada bagian badan, pengetahuan tentang absesikeng atau sifat dan waktu manusia, dan pengetahuan tentang hari baik dan buruk. Dari pengetahuan di atas mempunyai perbedaan pengetahuan dari di mana orang Sulawesi Selatan itu berada, terutama pada alam flora dan fauna. Sedangkan
tentang pengetahuan ramuan obat yang berbeda adalah jenis tumbuhan-tumbuhan dan namanya tumbuhan tersebut. Dari dua macam-macam sistem pengetahuan yang berbeda, tiap pemukiman orang Bugis atau orang Sulawesi Selatan dampak adanya pengaruh lingkungan alam terhadap pembentuk pengetahuan mereka. Adapun pengetahuan tentang hari baik dan buruk, kedutan-kedutan pada bagian badan, dan pengetahuan psikologi terdapat kesamaan yang umum dimengerti oleh orang Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga itu sistem religi. Ada beberapa kepercayaan di Sulawesi Selatan, yaitu kepercayaan Toana Tolotang. Toani Tolotang merupakan salah satu kelompok sosial di Kelurahan Amparita. Toani Tolotang juga merupakan sebutan bagi agama yang mereka anut. Kepercayaan Toani Tolotang bersumber dari kepercayaan tentang Saweri Gading. Sebagaimana yang dipahami masyarakat Bugis pada umumnya, dalam masyarakat Toani Tolotang dikenal adanya pemimpin agama yang mereka sebut Uwah dan Uwata, yang sekaligus sebagai semacam kepala suku. Dan yang kedua itu kepercayaan Aluk Tudolo. Di daerah Tanah Toraja sekarang ini masih hidup sebuah kepercayaan purba yang bernama Aluk Todolo, yang lazim juga disebut Alukta. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan asli masyarakat Toraja, walaupun sekarang ini mayoritas penduduknya telah beragama, terutama agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik. Dan yang ketiga itu kepercayaan Dewata. Kepercayaan Dewata Sawaya sebelumnya masuknya Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis Makassar sudah mempunyai kepercayaan asli atau ancestor belief dan menyebut Tuhan dengan sebutan Dewata Sawaya, yang berarti Tuhan kita yang satu. Bahasa yang digunakan untuk menyebut Tuhan, nama Tuhan itu menunjukkan bahwa orang Bugis Makassar memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa secara monoteistis. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.